Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah, baik Bu Yeni. Saya perhatikan dari nada bicaranya kok sepertinya Bu Ida sedang ada masalah ya Bu? Iya nih Bu, saya sedang ada sedikit masalah. Apa yang bisa saya bantu buat Bu Ida? Iya Bu Yeni. Nah, jika Bu Yeni berkenan, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu Yeni? Tentu saja boleh Bu Ida. Kebetulan saya ini hari ini sedang ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Bu Yeni, saya mohon bantuannya dan solusinya untuk masalah yang sedang saya hadapi Bu Yeni. Mungkin setelah nanti saya cerita dengan Bu Yeni, saya mendapat gambaran untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Memang ada masalah apa Bu Ida? Jadi begini Bu Yeni, di kelas saya ada satu murid yang kalau ikut pembelajaran itu sangat pasif. Tidak mau menulis, tidak mau membaca, kalau pelajaran matematika tidak mau berhitung, selalu berdiam diri. Oh, begitu. Baik, Bu Ida. Tadi Bu Ida bilang ada satu anak yang tidak mau menulis ya? Tidak Iya, Bu tidak mau Yeni. membaca, bahkan tidak aktif dan cenderung diam dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu Ida. Eh, Iya, Bu Yeni. apakah Ibu Ida sudah menelusuri apa penyebabnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut secara pribadi, saya dengan anak tersebut. Terus saya menanyakan, kenapa kok kalau pada saat pembelajaran itu selalu diam, pasif, tidak mau membaca, tidak mau menulis. Bahkan kalau pelajaran matematika pun tidak mau menghitung. Lalu, menurut Bu Ida, kenapa anak tersebut berbuat demikian, Bu? Nah, setelah saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu bosan, Bu, dengan pembelajaran yang saya lakukan karena bagi dia pembelajaran yang saya lakukan itu sangat monoton, itu-itu saja. Jadi dia itu sangat bosan. Nah, kira-kira situasi ideal yang Ibu Ida harapkan pada murid tersebut itu seperti apa, Bu? Nah, tentu saja saya itu mengharapkan anak tersebut bisa aktif pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau pas waktunya menulis, menulis, dia ikut menulis, membaca juga dia ikut membaca. Pada waktu pelajaran matematika, dia juga mau menghitung. Pokoknya saya kepinginnya anak tersebut itu aktif. Oh, begitu. Kalau begitu, apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu Ida? Nah, setelah saya telusuri, memang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu metodenya sangat monoton, eh, jadi kurang bervariasi. Nah, jadi hal yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yang disukai oleh anak, terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid, supaya murid tersebut bisa aktif dalam pembelajaran. Kalau menurut Bu Ida, apakah solusi tersebut pernah berhasil diterapkan di kelas, Bu Ida? Oh iya, Bu, saya pernah menerapkan metode tersebut, yaitu itu metode bermain peran, yaitu jual beli. Jadi, anak-anak saya suruh membawa makanan, makanan ringan atau makanan yang disukai, bawa ke sekolah. Terus barang-barang yang disukai juga dibawa, tapi barang-barang yang kecil-kecil saja, misal seperti
buku yang disukai atau ballpoint. Kan biasanya anak-anak itu punya ballpoint banyak. Nah, dibawa terus mungkin ada aksesoris kalau yang anak perempuan senang jepetan, jepit rambut itu dibawa. Terus di kelas saya lakukan pembelajaran dengan bermain peran. Nah, anak tersebut melakukan kegiatan jual beli. Nanti secara bergantian jual beli barang-barang yang dibawa oleh anak tersebut dengan uang. Uangnya dengan pecahan yang sudah ditentukan. Misal maksimal itu 10.000. Ada yang membawa uang asli dan ada juga yang membawa uang mainan. Karena saya membebaskan kepada anak-anak untuk membawa uang mainan boleh, membawa uang asli juga boleh. Nah, hasilnya pun kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Anak-anak jadi aktif sekali, senang karena langsung berperan sebagai penjual, berperan sebagai pembeli, dan anak yang tadinya itu tidak mau aktif, yang tadinya cuma diam, itu ikut aktif dan ikut bergembira. Saya lihat raut mukanya itu senang, ketawa, punya aktif sekali. Luar biasa ya Bu Ida, keren. Menurut Bu Ida, seberapa besar tingkat keberhasilan dengan metode pembelajaran yang dilakukan tersebut? Ya, kalau menurut saya lumayan berhasil, Bu. Kalau di prosentase kira-kira 80 sampai 90%. Lalu, apa langkah yang akan Bu Ida lakukan selanjutnya? Tentu saja, saya akan segera melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Salah satunya tadi metode bermain peran dengan terus metode yang lain dengan lagu-lagu karena anak-anak itu suka sekali dengan lagu-lagu. Misal kalau ada materi, contoh mata pelajaran IPAS itu menggunakan lagu untuk menghafal materi, menggubah lagu. Jadi, lagu yang dihafalkan oleh anak yang familiar, terus saya gubah menjadi materi pelajaran, supaya anak-anak itu bisa belajar sambil bernyanyi tanpa ada rasa beban. Nah, terus supaya murid-murid itu juga aktif dalam mengikuti pembelajaran, tidak murung lagi. Kalau metodenya bervariasi, pasti anak-anak menyukai. Jadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, kalau begitu, siapa saja yang terlibat dan membantu rencana Bu Ida supaya bisa berjalan lancar, Bu Ida? Ya, yang terlibat itu banyak, Bu. Yang pertama pasti saya pribadi, nggih. Yang Ye. kedua, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah karena kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah. Nah, kebetulan kepala sekolah saya juga guru penggerak, jadi sudah berpengalaman. Saya konsultasi, diberi semangat dan juga diberi apa ya, pokoknya semangat dari itu. Terus selain itu juga saya sharing dengan teman sejawat supaya pengalaman saya itu lebih bertambah, apalagi dengan guru yang lebih senior, karena ilmunya itu pasti lebih banyak, dan juga konsultasi dengan wali murid yang sangat penting, supaya orang tuanya itu mengetahui keadaan anak-anaknya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Bu Ida melakukannya? Nah, sepertinya saya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Yeni, untuk melakukan hal tersebut. Cuma hasil pencapaiannya memang butuh waktu, butuh proses, karena yang namanya hasil itu kan tidak bisa instan, apalagi ini merupakan proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus. Nah, kapan Bu Ida akan mulai melakukannya?
Nah, saya akan melakukan secepat mungkin, Bu Yeni. Nah, supaya murid-murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan bahagia, senang, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh saya itu tercapai, supaya anak-anak bisa bahagia, senang, menikmati, antusias, dan nilainya juga meningkat. Luar biasa Bu Ida. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu berjalan dengan lancar? Nah, saya akan konsisten, Bu Yeni, dalam melakukan pembelajaran ini. Tentunya tidak cuma satu atau dua kali saya melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, tapi secara terus-menerus selama saya menjadi guru, pasti saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, supaya murid saya aktif, antusias, bahagia, bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yang akhirnya prestasinya bisa meningkat. Dan bagi saya sendiri sebagai guru, bisa untuk mengukur tingkat kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Baik Bu Ida, apakah ada dukungan lain yang Ibu perlukan? Kalau untuk dukungan, paling sarana prasarana, tapi sudah disediakan oleh sekolah. Walaupun di sekolah saya itu sarprasnya tidak begitu lengkap, tapi sudah lumayan menunjang untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, yang paling penting itu adalah komitmen dari diri saya pribadi untuk konsisten dalam melakukannya. Syukurlah kalau begitu. Nah, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Ida? Alhamdulillah, setelah saya ngobrol, berbincang-bincang dengan Bu Yeni, saya itu merasa lega sekali. Akhirnya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya ini, Bu Yeni. Alhamdulillah. Semoga barokah bersama Bu Ida. Amin. Baik. Eh, apakah kita sudah cukupkan atau masih perlu saya bantu lagi Bu Ida? Kayaknya sudah cukup, Bu Yeni. Terima kasih atas waktunya, Bu Yeni. Sama-sama Bu Ida. Saya senang mendengarkan cerita Bu Ida. Semoga Bu Ida semakin maju dan semakin sukses dalam menjadi guru yang baik. Semangat. Amin. Kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu Bu Ida. Iya, terima kasih, Bu Yeni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.